Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vegi Oktaviani Rizal dari Prodi Etnomusikologi 2018. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dilema rancangan hak kekayaan intelektual yang di dalamnya ada pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Jadi, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional termasuk dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Dan kabarnya di Indonesia akan membuat undang-undang tentang perlindungan dari kekayaan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dari masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pengetahuan tradisional ialah karya masyarakat tradisional atau adat yang dapat berupa adat budaya, karya seni, dan teknologi yang secara turun-temurun telah digunakan sejak zaman nenek moyang dan menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan. Pengetahuan tradisional juga termasuk dalam lingkup karya intelektual yang bersumber dari ide, gagasan, atau penemuan kelompok masyarakat suatu negara. Sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan ragam adat, seni, dan budayanya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam hal pengetahuan tradisional yang antara lain meliputi seni, budaya, dan bentuk kearifan lokal lainnya. Nah, selanjutnya, ekspresi budaya tradisional yang juga disebut ekspresi folklore mencakup bentuk berwujud maupun tidak berwujud di mana budaya dan pengetahuan tradisional diekspresikan, muncul atau diwujudkan. Nah, jadi ada beberapa contoh dari ekspresi yang berwujud. Nah, salah satunya itu ada lukisan, desain, pahat, ukiran, mosaik, karya yang terbuat dari kayu, karya yang terbuat dari besi, permata, karya jahitan, tekstil, barang pecah belah, karpet, pakaian, kerajinan tangan, alat musik, karya arsitektur, dan lain sebagainya. Nah, ada juga 3 kategori ekspresi yang tidak berwujud. Nah, yang pertama itu ada ekspresi verbal, seperti cerita syair, kepahlawanan. Nah, terus yang kedua itu ada ekspresi musik, dan yang terakhir ada ekspresi dengan tingkah laku seperti tarian dan pentas. Nah, Indonesia akan mengatur ekspresi budaya tradisional atau EBT bersama dengan pengetahuan tradisional dalam suatu peraturan khusus sebagaimana tersebut di atas. Telah ada daftar RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau RUU PT dan EBT. Dalam pasal 1 angka 2 RUU ini, EBT didefinisikan sebagai segala bentuk ekspresi baik material atau benda maupun immaterial atau tak benda atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan pengetahuan tradisional yang bersifat turun-temurun. Nah, persamaan dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yaitu sama-sama berbentuk tradisi, yang mana sebuah pengetahuan atau ekspresi dari kebudayaan tersebut itu dilanjut dari generasi ke generasi. Jadi, di Indonesia telah ada undang-undang tentang hak cipta, yaitu hak paten pada tahun 2014 dan hak merek pada tahun 2016. Nah, sumber rujukan terkait pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional berasal dari WIPO yang membuat beberapa aturan yang memiliki batasan budaya yang berkaitan dengan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional. Dan dari situlah Indonesia mencoba membuat suatu aturan yang lingkupnya hanya di Indonesia saja. Dan yang pasti ada perbedaan karena di setiap kebudayaan yang ada di dunia berbeda-beda aturannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.